Aku tak pernah membayangkan bahwa sore biasa di PLA Indonesia akan mengubah hidupku selamanya. Saat Rea tiba-tiba menarikku ke dalam ruang ganti kecil dan menciumku dengan penuh perasaan, napasku terhenti dan otakku berputar kacau balau. Kami sedang mencoba kemeja untuk pernikahan teman bersama, seperti biasa, tertawa sambil saling ejek soal ukuran baju yang terlalu ketat. Rea, sahabatku sejak kuliah di Universitas Indonesia 5 tahun lalu, selalu menjadi orang yang paling mengerti aku. Kami pindah bersama ke Jakarta dari Surabaya, berbagi apartemen kecil di Tebet, saling dukung saat pekerjaan pertama di perusahaan advertising. Tapi sekarang di balik tirai ruang ganti yang tipis, semuanya berubah. Bibirnya menyentuh bibirku hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup seperti mau keluar. Aku mundur, punggungku menabrak cermin dingin. Rea, apa-apaan ini? Kataku dengan suara bergetar, tanganku masih memegang kemeja setengah terbuka. Dia menatapku, mata coklatnya penuh ketakutan tapi juga kelegaan. Aku sudah lama ingin bilang, Andi. Aku mencintaimu. Bukan sebagai sahabat biasa. Sudah sejak kita pertama kali tinggal bareng di kosan Surabaya. Kata-kata itu menggantung di udara sempit ruangan itu. Aku merasa dunia berputar. Kami sudah lewat begitu banyak hal bersama, ujian susah, putus cinta, aku dengan mantan pacar perempuan yang meninggalkanku karena beda kota, bahkan saat ibuku sakit dan Rea yang ikut menjenguk ke rumah sakit. Tapi ini bukan bagian dari rencana hidupku yang sudah terbayang, menikah, punya anak, pulang kampung tiap lebaran. Kamu bercanda, kan? Tanyaku, suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Rea menggeleng pelan, tangannya masih memegang lengan bajuku. Aku serius. Aku tahu ini berat. Aku juga takut, Andi. Di Indonesia ini, siapa yang mau dengar cerita seperti aku? Tapi aku tak tahan lagi menyimpannya. Kami diam cukup lama. Di luar, suara pelanggan lain dan musik mal terdengar samar. Aku mendorongnya pelan keluar dari ruang ganti tanpa mencoba baju lagi. Rea mengikuti, wajahnya pucat. Kami bayar kemeja itu tanpa bicara, lalu berjalan ke parkiran. Di mobil, keheningan terasa berat. Aku menyetir pulang ke apartemen, pikiranku berantakan. Apakah aku marah? Bingung? Atau ada sesuatu yang lain yang aku tak berani akui? Malam itu, Rea tidur di sofa ruang tamu, aku di kamar. Aku menatap langit-langit, mengingat semua momen kecil, Rea yang selalu masak mie goreng saat aku lembur, Rea yang memelukku saat ayahku meninggal tahun lalu. Apakah semua itu hanya persahabatan? Aku tak tahu. Besok pagi aku bangun lebih awal, pergi ke kantor tanpa membangunkannya. Di lift apartemen, aku melihat bayanganku di cermin, wajah biasa, pria Indonesia 20 genep tahun yang suka bola dan kopi hitam. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang asing bagi diriku sendiri. Hari kerja berlalu lambat. Rekan kerja bertanya kenapa aku diam saja. Aku cuma tersenyum, bilang capek. Tapi dalam hati, pertanyaan Rea bergema terus. Sore harinya, aku pulang dan menemukan Rea sudah memasak nasi goreng spesial kesukaanku. Kita bicara, ya, katanya pelan saat kami duduk di meja kecil. Aku mengangguk, meski dada terasa sesak. Dia cerita panjang lebar, bagaimana dia sadar dirinya berbeda sejak SMA, bagaimana dia mencoba pacaran dengan cewek tapi tak pernah berhasil, bagaimana dia jatuh cinta padaku secara perlahan tanpa bisa dicegah. Aku tak minta jawaban sekarang, Andi. Aku hanya tak mau kehilangan kamu sebagai sahabat. Tapi kalau kamu benci aku sekarang, aku mengerti. Air matanya hampir jatuh. Aku tak bisa jawab. Malam itu kami tidur terpisah lagi, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, mengingatkanku betapa besar kota ini dan betapa kecil rahasia kami. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Pagi berikutnya, aku pergi ke kantor lebih awal lagi.
Di meja kerjaku di lantai 12 gedung perkantoran Sudirman, layar komputer penuh deadline kampanye iklan, tapi pikiranku melayang ke ruang ganti kemarin. Rea mengirim pesan, "Selamat pagi. Aku ke studio seni dulu ya, ada proyek mural." Dia seniman relance, selalu sibuk dengan cat dan kanas, sementara aku pegang angka dan mapping. Kami biasanya sarapan bersama, tapi hari ini aku beli roti di jalan saja. Siang hari ibuku telepon dari Surabaya. "Andi, kapan pulang? Ibu sudah bicara dengan Bu Siti, anaknya cantik loh, kerja di bank. Cocok buat kamu." Suaranya penuh harap. Aku jawab biasa saja, "Nanti aja, Bu, lagi sibuk." Tapi setelah telepon dadaku sesak. Keluargaku di kampung, ayah sudah tiada, ibu dan adik-adik mengharapkan aku jadi tulang punggung yang senormal. Menikah, punya cucu, pulang tiap Idul Fitri dengan keluarga bahagia. Bagaimana kalau mereka tahu tentang Rea? Aku takut bayangannya. Sore itu aku pulang dan Rea sudah ada di apartemen duduk di lantai dengan sketsa. "Andi, aku minta maaf kalau kemarin terlalu mendadak," katanya tanpa menatapku. Kami duduk berhadapan. Aku cerita tentang telepon ibuku, tentang tekanan yang selalu ada. Rea mendengarkan lalu bilang, "Aku juga takut, Andi. Keluargaku di Bandung bahkan tak tahu aku tak suka cewek. Mereka pikir aku masih single karena sibuk kerja." Kami bicara sampai larut. Dia cerita masa kecilnya, bagaimana dia merasa berbeda tapi tak berani bilang karena takut diusir. Aku dengar dan untuk pertama kali aku merasa empati yang dalam. Tapi aku masih tak bisa bilang apa yang kurasakan. Malam itu aku mimpi buruk, ibuku menangis, rekan kerja menunjuk-nunjuk, Rea pergi meninggalkan aku sendirian. Bangun keringatan, aku lihat Rea tidur di sofa, wajahnya damai. Besoknya di kantor ada gosip kecil. Teman sekantor, Budi, bilang kamu sama Rea deket banget ya. Kayak pasangan gitu. Aku ketawa garing tapi dalam hati panik. Apakah orang sudah curiga? Aku mulai menghindari Rea di depan umum, pulang malam, bilang ada lembur. Rea tak protes, tapi matanya sedih. Akhir pekan, kami diundang ke pesta ulang tahun teman kuliah. Di sana, semua pasangan datang berdua. Rea duduk di sebelahku, tangannya hampir menyentuh punggungku tapi aku geser. Pulang malam, di taksi, dia bilang pelan, "Aku paham kamu butuh waktu." Aku tak paksa. Tapi aku merasa bersalah. Minggu itu berlalu dengan keheningan yang semakin tebal. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku juga merasakan sesuatu yang sama? Atau ini hanya kebingungan karena terlalu dekat? Aku baca artikel online tentang identitas di Indonesia, tentang bagaimana banyak pria seperti kami hidup sembunyi-sembunyi. Malam minggu, Rea bilang dia akan ke Bali minggu depan untuk proyek mural besar. "Mungkin jarak ini bagus buat kita berpikir," katanya. Aku mengangguk, tapi saat dia packing tas, dadaku terasa kosong. Rea pergi ke Bali Senin pagi. Apartemen terasa sepi tanpa suara gitarnya atau bau cat minyak. Aku kerja seperti biasa, tapi setiap malam pulang, aku duduk di sofa tempat dia tidur, mengingat percakapan kami. Keluarga mulai curiga. Adikku nelpon, "Kak, kamu kenapa jarang cerita? Ada cewek belum?" Aku bohong bilang lagi fokus kerja. Tapi di dalam, aku gelisah. Di kantor, proyek besar datang, aku lembur sampai larut. Suatu malam, bos memanggilku ke ruangan. "Andi, kamu baik-baik saja? Ada rumor kecil soal kamu dan temanmu yang seniman itu. Hati-hati ya, di perusahaan ini image penting." Kata-kata itu seperti pukulan. Aku pulang dengan tangan gemetar. Di Indonesia, desas-desus seperti ini bisa hancurkan karir. Aku telepon Rea malam itu. "Aku kangen," kataku tanpa pikir panjang. Dia diam sebentar, lalu jawab, "Aku juga, Andi. Tapi aku tak mau jadi beban." Kami bicara 2 jam, tentang mimpi,
tentang takut, tentang bagaimana masyarakat melihat kami sebagai penyimpangan. Rea cerita tentang teman senimannya di Bali yang juga mengalami hal sama, dipukul keluarga karena ketahuan. Aku mendengar, air mataku jatuh. Minggu berikutnya, ibuku datang ke Jakarta tiba-tiba. Ibu khawatir kamu sendirian, katanya sambil memasak. Dia tidur di kamar Rea yang kosong. Malam itu, dia bertanya tentang Rea. Dia teman baikmu kan? Kok jarang datang? Aku jawab singkat. Tapi pagi harinya, ibu menemukan sketsa Rea yang tertinggal, gambar wajahku yang sangat detail, dengan tulisan cinta untuk Andi. Ibu tak bilang apa-apa, tapi matanya berubah. Andi, kamu harus cari istri. Jangan dekat-dekat dengan yang aneh-aneh, katanya sebelum pulang. Kata aneh itu menusuk. Aku marah pada diriku sendiri. Aku kirim pesan ke Rea, ibu tahu sedikit. Aku takut. Jawabannya, kalau perlu aku mundur saja. Tapi aku tak mau. Akhir pekan, aku terbang ke Bali menemuinya. Di pantai Uluwatu, di bawah matahari terang, kami duduk di pasir. Rea memeluk lututnya, aku tak mau kamu kehilangan keluarga karena aku. Aku pegang tangannya pertama kali setelah pengakuan itu. Aku tak mau kehilangan kamu juga. Momen itu tenang, tapi di dalam dada, badai masih berputar. Pulang ke Jakarta, aku mulai cari tahu lebih banyak tentang komunitas seperti kami, diam-diam ikut diskusi online. Tapi tekanan semakin besar. Rekan kerja mulai menjauh, gosip menyebar. Aku merasa sendirian di tengah kota yang ramai. Bulan berikutnya berlalu dengan pertemuan rahasia. Rea pulang dari Bali, kami ketemu di kai kecil di Kemang jauh dari kenalan. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke tempat yang lebih terbuka, tapi di Indonesia, mana ada tempat benar-benar aman. Suatu hari, adikku nelpon lagi, kali ini marah. Kak, ada yang kirim foto kamu sama Rea di pantai. Ibu nangis semalaman. Apa benar kamu seperti itu? Aku tak bisa jawab. Malam itu, keluarga ideal bersama. Ayah mertua calon yang belum ada, dan saudara semua bicara. Andi, jangan buat malu keluarga, kata ibuku sambil menangis. Aku putuskan sambungan, duduk di lantai apartemen, menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Rea datang, memelukku tanpa kata. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi aku ragu. Aku mulai hindari dia lagi, fokus kerja, bahkan coba kencan dengan cewek kantor untuk normal. Rea tahu dia tak marah, tapi sakit. Aku mengerti, Andi. Kamu butuh waktu. Pengkhianatan kecil itu membuat kami bertengkar besar. Kamu bilang mencintai aku tapi coba sama cewek, katanya di apartemen. Aku balas, aku takut, Rea. Keluargaku bisa putus hubungan. Kami tak bicara 3 hari. Saat itu aku sadar betapa aku bergantung padanya. Aku pergi ke studio seninya, minta maaf. Kami berpelukan lama. Setelah itu kami mulai terbuka pelan-pelan. Rea perkenalkan aku ke teman senimannya yang mengalami hal sama. Kami dengar cerita mereka tentang pengusiran, tentang depresi, tentang akhirnya menemukan kedamaian. Aku mulai paham perjuangan mereka. Di kantor aku minta cuti, bilang butuh istirahat. Kami jalan-jalan ke Bandung, ke rumah Rea yang sepi karena orang tuanya di kampung. Di sana, di bawah pohon mangga tua, Rea bilang, aku tak minta kamu pilih aku atau keluarga. Aku hanya minta kamu jujur pada diri sendiri. Malam itu kami tidur berdekatan tapi hanya pelukan. Aku merasa damai untuk pertama kali. Pulang ke Jakarta, aku mulai tulis surat untuk ibu, belum kirim, tapi sudah ada kata-kata, Bu, aku mencintai seseorang yang membuat aku bahagia. Konflik memuncak saat rumor sampai ke keluarga besar. Paman dari Surabaya datang ke Jakarta, marah besar. Kamu mau jadi apa, Andi? Ini dosa besar. Dia ancam tak beri warisan tanah kalau aku tak berubah.
Aku berdiri di depannya, tangan gemetar, tapi untuk pertama kali aku bilang, ini siapa aku, Pak. Aku tak bisa bohong lagi. Rea menunggu di luar, tak ikut campur. Setelah paman pergi, aku ambruk. Rea memelukku, kamu hebat hari ini. Tapi harga yang dibayar mahal, ibuku tak mau bicara seminggu. Di kantor, bos panggil lagi, kali ini tegas. Andi, kami hargai kerjaanmu, tapi image perusahaan. Mungkin kamu perlu waktu di luar kota. Aku dipecat secara halus. Malam itu, aku dan Rea duduk di balkon apartemen, lihat lampu kota. Aku siap kehilangan segalanya, kataku. Rea tersenyum sedih, aku tak mau kamu kehilangan. Tapi kalau harus, aku di sini. Kami mulai rencana baru, Rea ajak aku ikut proyek seni di Yogyakarta, tempat yang lebih longgar. Tapi sebelum itu ada satu konfrontasi lagi. Rea diundang keluarganya ke Bandung, aku ikut diam-diam di sana. Saat makan malam, Rea akhirnya bilang ke orang tuanya. Ayahnya marah, ibunya menangis. Kalian berdua keluar dari rumah ini. Kami diusir malam itu juga. Di mobil kembali ke Jakarta, Rea menangis untuk pertama kali di depanku. Aku tak menyesal, katanya. Aku pegang tangannya, kita bangun hidup baru. Momen itu, di tengah jalan tol yang gelap, aku sadar aku mencintainya. Bukan karena kasihan, tapi karena dia membuat aku jadi diri sendiri yang lebih baik. Kami pindah ke Yogyakarta 3 bulan kemudian. Apartemen kecil dekat Malioboro, Rea dapat proyek mural besar, aku mulai relance desain grafis dari rumah. Keluarga masih jarang bicara, tapi adikku kadang kirim pesan rahasia, Kak, ibu mulai paham pelan-pelan. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Rea ajari aku melukis, aku ajari dia masak lebih baik. Malam-malam kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin suatu hari bisa terbuka sepenuhnya. Suatu sore di alun-alun kidul, kami duduk di rumput, tangan saling genggam diam-diam, terima kasih sudah berani, kataku. Rea tersenyum, kamu yang buat aku berani. Perjalanan kami belum selesai. Masih ada hari-hari takut, masih ada pandangan orang, tapi kami tumbuh bersama. Aku belajar bahwa cinta tak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Kami tak lagi sembunyi di ruang ganti, tapi hidup di dunia nyata dengan kepala tegak. Apakah rahasia cinta sesama jenis seharusnya tetap disembunyikan demi kedamaian keluarga dan masyarakat, benar atau salah?